Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahras siyam wa syahral Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tak henti-hentinya mengucap alhamdulillah dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya, karena berkat sebab rahmat Allah, nikmat Allah, kita tetap dalam keadaan beriman kepadanya dengan iman yang kokoh yang mengikat hati kita, menjadi akidah kita, menjadi pengikat hati sehingga hati itu tidak tergoyahkan oleh godaan hawa nafsu. Salawat beriring salam mari kita senantiasa ucapkan dan lafalkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita semua keteladanan uswah hasanah dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk di dalam melaksanakan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan dan qiyamul lail serta ibadah-ibadah lainnya. Juga dalam aspek-aspek sosial itu kita mendapatkan uswah hasanah, agar kita menjadikannya keteladanan, kita hidupkan sunnah itu agar kita selalu mendapatkan rahmat Allah dan memperoleh kebahagiaan nanti di akhirat. Kaum muslimin muslimat, judul yang diberikan untuk kultum pada hari ini adalah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu terdiri dari dua kata, nuzul dan Al-Quran, yang diartikan secara harfiah turunnya Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Namun kalau kita merenung sejenak dari ayat-ayat Al-Quranul Karim serta pemahaman para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran, itu tampaknya Al-Quranul Karim itu turun kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui dua periode atau dua bentuk lah. Kalau dalam bahasa Arab itu yang pertama namanya jumlatan wahidah, ya turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke namanya Sama'ud Dunya, Baitul Izzah, langit dunia. Tapi seperti apa Baitul Izzah yang ada di langit dunia ini, tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Itu terjadi yang sekaligus itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu terjadi pada bulan Ramadan. Dapat dipahami dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pada bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk dan penjelas terhadap petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kata unzila fihi yang diterjemahkan diturunkan di dalam bulan Ramadan, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kata unzila itu mengandung makna, secara bahasa orang Arab menyebutnya turun sekaligus. Ya, turun sekaligus dari Al-Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah
pada bulan Ramadan. Al-Quran dalam jumlah 30 juz 114 surat itu diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah sekaligus pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadannya tepatnya kapan? Nah, itu kemudian para ulama memahami dari ayat Al-Quran surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam qadar, malam ketentuan, malam kemuliaan. Ini juga dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami menurunkan Al-Quran sekaligus dalam jumlah 30 juz itu dari Al-Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia itu pada malam yang diberkahi. Pada malam yang diberkahi ini semua ulama menyebut itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ini dikuatkan juga oleh hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa Suhuf Ibrahim itu diturunkan oleh Allah di awal bulan Ramadan. Kemudian At-Taurat di 6 hari bulan Ramadan. Kemudian Injil diturunkan pada tanggal 13 atau hari ke-13 bulan Ramadan. Sedangkan Al-Quran wa anzalallahul Qur'ana li arba'in wa ishrina khalaq min Ramadan. Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tanggal 24 bulan Ramadan. Itu artinya adalah pada 10 hari terakhir ya bulan Ramadan. Itu kalau dipahami bahwa ada yang menyebutnya bukan li arba'in wa ishrin tapi li khamsin wa ishrina Ramadan, ya, pada tanggal 25 bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran menggunakan kata-kata anzala. Anzala atau unzila itu artinya diturunkan sekaligus. Al-Quran itu dari Al-Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, bentuk yang kedua, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara beransur-ansur. Secara beransur-ansur selama 23 tahun kurang lebihnya. Nah, ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 105. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Wa nazzalnahu tanzila. Ingat, katanya menggunakan kata nazzala. Nazzala, bukan anzala. Yang kalau kita terjemahkan surah Al-Isra ayat 106 itu, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara beransur-ansur supaya kamu wahai Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan. Dan benar-benar kami menurunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur. Wa nazzalnahu tanzila. Disesuaikan dengan keadaan pada masa hidupnya Rasulullah SAW. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kurang. Selama 23 tahun Rasulullah SAW dimulai dari
tahun pertama Nabi diangkat menjadi Nabi di Gua Hira itu mendapat surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Kemudian dikuatkan juga dengan Al-Quran ya di dalam surat surat ke-8 yaitu surat Al-Anfal ayat 41. Agak panjang, di tengahnya itu dikemukakan in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Kalau Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, kapan Nabi itu menerimanya pertama sekali? Yang kita peringati sebagai tanggal 17 Ramadan itu, ya, bukan pada tanggal ganjil atau di hari-hari 10 hari terakhir, tapi biasanya di Indonesia nuzulul Quran diperingati pada tanggal 17. Nah, itu dasarnya antara lain adalah di dalam surat Al-Anfal ini. Surat Al-Anfal ayat 41. Ya, di situ dikemukakan jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad. Kalau kita terjemahkan yang lain, jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, pada hari bertemunya dua pasukan orang-orang kafir dan orang-orang muslim pada perang Badar, ya, terjadi pertemuan itu dan terjadi pada hari berbedanya antara pasukan kafir dan pasukan mukmin, yaitu perang Badar, itu terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, inilah yang kemudian diambil, walaupun banyak sekali perbedaan pendapat, tetapi yang diambil berdasarkan tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Pertama sekali Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang terjadi di peristiwanya di Gua Hira itu pada tanggal 17 Ramadan. Maka dipilihlah peringatan nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang berikutnya, tentu setelah Al-Quran itu diturunkan kepada kita dan sudah ada di tengah-tengah kita 30 juz itu untuk apa? Kalau kita membaca dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu jelas tujuan Allah menurunkan itu hudan, sebagai petunjuk untuk meraih kehidupan yang baik, yang diridhoi oleh Allah, khususnya nanti di akhirat. Kalau di dunia ini belum tentu kita mendapatkan kehidupan, karena ukuran manusia baik tidak baik itu biasanya yang menjadi ukurannya adalah hawa nafsu. Belum tentu. Ya, banyak yang kita lihat orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu kehidupannya banyak mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Kalau menurut kita mungkin kalau ukurannya ada penilaian hawa nafsu itu tidak baik, tetapi yang jelas di akhirat akan mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan secara halus itu Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ingat, syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah SAW, kalian bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para sahabatnya. Ingat,
di dalam hadis itu li ashabihi, bukan li qurraihi. Kalau li qurraihi, Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Ini kepada para sahabatnya, karena li ashabi. Itu artinya bahwa kita secara halus disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, agar kita diakui oleh Al-Quran sebagai sahabat-sahabatnya. Karena itu, agar setiap mukmin dapat diakui dan diklaim oleh Al-Quran sebagai sahabatnya, maka langkah pertama, ya, selalulah berinteraksi, selalu bersama, selalu menyertai Al-Quran, layaknya kedua sahabat yang tak terpisahkan, namanya sahabat. Yang kedua, agar kita itu diakui dalam Al-Quran sebagai para sahabatnya, selalu mendengarkan dan merenungkan nasihat-nasihat Al-Quran, layaknya seorang sahabat yang selalu mendengarkan nasihat sahabatnya. Yang ketiga, memenuhi permintaan atau tuntutan Al-Quran, layaknya sahabat. Permintaan atau tuntutan Al-Quran, seorang sahabat akan selalu dipenuhi. Itu tuntutan sahabat kita. Isi kandungannya itu, kalau kita disuruh salat, kalau kita disuruh jujur, ya kita harus mengikuti itu, tuntutan sahabat kita. Yang keempat, tidak mengkhianati janji-janji dan ancaman-ancaman yang disampaikan Al-Quran, layaknya sahabat yang tidak akan mengkhianati perjanjian dengan sahabatnya. Sahabat itu dalam bahasa lain disebut shadiq. Shadiq itu dikata sidkun. Bisa dua orang bersahabat, itu selalu akan menjadi sahabat selama jujur, selama tidak berkhianat. Begitulah Al-Quran. Kalau kita tidak berkhianat terhadap Al-Quran, maka kita akan diakui sebagai sahabatnya. Kelima, tentu akhlaknya selalu sesuai dengan akhlak Al-Quran, layaknya sahabat selalu mencontoh dan menyesuaikan akhlaknya dengan sahabatnya. Ini pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu, jawab Aisyah, akhlaku khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Akhirnya, ibarat bersahabat, maka apabila Nabi mengharamkan seorang sahabat tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, ya, sebagaimana sabdanya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal seorang muslim mendiamkan, berhijrah, menjauhi saudaranya, tidak mau bertegur sapa, bertemu tapi nggak mau bertegur sapa, tidak mau menyapanya. Itu namanya hijrah dari sahabatnya. Tidak halal lebih dari 3 hari. Maka demikian pula seorang mukmin yang mengakui Al-Quran sebagai sahabatnya, maka ia pun tidak boleh tidak menegur Al-Quran, tidak berinteraksi dan tidak bertegur sapa dengan Al-Quran lebih dari 3 hari. Itu menurut pemahaman para ulama, ya, khususnya dia sebutkan la yambaghi li muslimin ayyahjural qur'ana fawqa salasati ayyam. Tidak pantas, bahkan tidak halal katanya, ya, tidak pantas seorang muslim itu mendiamkan Al-Quran, ada di rumahnya, ada di masjid, ada di HP-nya, tapi tidak dibuka lebih dari 3 hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan setiap diri mukmin mukminat dari golongan yang berhijrah dari Al-Quran, yaitu golongan yang mendiamkan dan menjauhi Al-Quran. Semoga setiap mukmin mukminat tidak termasuk umat yang diadukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mengadu kepada Allah SWT, ya, yang diabadikan di dalam surah Al-Furqan, surat 25 ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhazu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, berkeluh kesahlah Rasul, ya Tuhanku, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang
tidak dipedulikan, yang tidak diacuhkan. Itu artinya berarti ada Al-Quran di sisi kita, tetapi kita tidak mau berinteraksi dengannya. Itu berarti kita telah menjauhi Al-Quran, dan itu seperti yang diadukan oleh Rasul kepada Allah itu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dan semua bangsa Indonesia yang mengaku mukmin muslim itu menjadi sahabat-sahabat yang diakui oleh Al-Quran sebagai sahabat-sahabatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.